Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nilainya sudah 100. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbishrah li sadri, amin. Wa yassirli, amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahnya kurang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Masjid Jami Darussalam, yaitu Ustadzah Rahmah. Yang mana ya beliaunya? Oh, jenengan. Yang kami hormati yaitu Ustadzah Rohmah. Mana Ustadzah Rohmah? Doa Rohmah itu kembar. Oh beda, kira kamu. Kok bisa barang begini ya? Allah itu maha adil emangnya. Yang kami hormati Ustadzah Maimunah. Yang mana? Oh, alhamdulillah. Yang kami hormati pula Ustadzah Hindun. Alhamdulillah. Yang tadi lagi berjuang untuk dana Palestina ya. Semoga Allah berikan kesehatan buat Ustadzah Hindun. Yang kami hormati pula Ustadzah Sobriyah. Alhamdulillah. Kayaknya kenal ya saya. Iya. Oh iya benar ya. Kayaknya kenal. Yang kami hormati pula Ustadzah Mislihah. Mana? Hah? Mislihah. Oh Mislihah, kirain Mislihah. Alhamdulillah bisa silaturahmi Ustadzah. Yang kami hormati pula Ustadzah Hajah Hilda. Yang kami cintai dan yang kami banggakan semua ibu-ibu Majelis Taklim Darussalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi di sini, tak lain dan tak bukan demi mendekatkan diri kita kepada Allah, demi silaturahmi dan demi menuntut ilmu. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendobrak kejahilan, pelurus kesesatan, penunjuk alam dhulumat menuju alam nur yang diterangi oleh cahaya Islam sebagai kebenaran yang hakiki. Ibu sekalian, mari kita bersolawat sebentar ya supaya kita mendapatkan syafaat ya. Bisa Bu? Ya, kita sholawat Jibril aja ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Yuk semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan dengan barokahnya sholawat, ya. Semoga Allah berikan kesehatan jasmani rohani. Kalau ada penyakit, ya, seandainya ada penyakit dalam diri kita, semoga Allah angkat penyakit kita. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan. Semoga Allah berikan kesejahteraan. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, ya, Ibu mau saya kasih tahu tentang amal kecil tapi pahalanya besar sekali. Tahu nggak? Mau nggak? Ada yang tahu? Amal kecil tapi pahalanya besar. Ada yang tahu? Silakan. Berzikir, ya. Ya. Yang pertama, ya, catat. Kalau yang bawa buku catat, biar kita bisa mengamalkan. Yang pertama adalah sholat fajar. Ya, sholat fajar itu dalam hadis Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dijawab ya Bu. Ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya.
2 rakaat sholat fajar itu lebih baik di dunia ya dan seisinya. Bayangkan, dunia dan seisinya Bu, bukan rumah-rumah yang kayak gini, bukan masjid ini dan bukan semuanya. Dunia dan seisinya, Masya Allah. Sholat fajar itu sama aja dengan sholat apa? Qobliyah subuh. Jadi sholat fajar itu idem sama sholat qobliyah subuh. Pahalanya besar Bu. Pahalanya adalah apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Pahalanya besar banget. Jadi waktunya sholat fajar itu ini diamalkan ya. Jadi besok jangan lupa ini qobliyah subuh. Karena pahalanya sangat besar. Jangan ada yang meninggalkan. Lakukan, amalkan. Jadi kalau sudah ngaji, kalau udah tahu, harus kita amalkan. Ya, meskipun ini sunnah. Ya, sunnah. Ya. Waktunya sholat fajar itu yaitu sehabis azan subuh ya sampai ya sebelum sholat subuh. Ustazah, kalau kita nggak di masjid gimana? Di rumah boleh. Ustazah, kita kan bangunnya nggak jam 4. Kita bangunnya 4:30. Masih boleh nggak? Boleh. Asalkan waktu subuh masih ada sebelumnya. Ya, sebelum subuh masih ada. Boleh. Niatnya apa? Niatnya bagaimana? Usolli sunnatan apa? Usolli sunnatan qobliyatan subhi rakaataini. Kalau mau lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Coba semuanya. Usolli sunnatan qobliyatan subhi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya coba sekarang kalau nggak bisa bahasa Arab, niat aja nanti Allah, aku niat sholat fajar atau sholat qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu ya Bu. Coba sekarang diulang lagi. Usolli sunnatan qobliyatan subhi rakaataini lillahi ta'ala. Coba semua sendiri, nggak usah saya. 1, 2, 3. Usolli sunnatan qobliyatan subhi rakaataini. Sini 100, sini 90. Di sana ada yang bengong. Masih belum pupuk otaknya. Ya, alhamdulillah. Itu namanya sholat fajar. Waktunya sudah tahu, kemudian keutamanya sudah tahu. Jadi kita kerja. Itu yang pertama, ya. Amalan kecil tapi pahalanya besar. Yang kedua adalah sedekah subuh. Sedekah subuh, Bu? Ibu sudah mulai sedekah subuh? Sedekah subuh dengan sedekah-sedekah yang lain itu beda keutamaannya. Ya. Ada hadisnya, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Jadi kalau orang sedekah subuh, ya, itu ya kata Rasul nih akan didoakan malaikat pada waktu subuh itu, malaikat akan doain. Makanya jangan tidur subuh, jangan tidur habis subuh. Katanya malaikat gini, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma ya Allah a'ti, ya, berikanlah ganti orang yang gemar berinfak. Tapi malaikat lain, ada 2 malaikat yang doa soalnya. Yang pertama doa yang baik, yang kedua adalah Allahumma a'ti mansakan talafan. Ya Allah berikan, ya, berikan
bangkrutan kepada orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Jadi ibu itu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mamin yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani. Ya. Tidak ada ketika berada waktu subuh kecuali ada malaikat dua yang mendoakan. Illa malakani yang zilan yang turun. Dua malaikat turun yang malaikat pertama mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang bersedekah dan akan diganti. Jadi digantinya lebih besar orang yang sedekah subuh itu. Kalau ibu sedekahnya 2.000, sedekah subuh 2.000 sampai sebulan dan 60.000, betul? Nggak apa-apa asal istiqomah ibu, ya 2.000 asal istiqomah. Jadi Allah itu suka ya orang yang istiqomah daripada sedekah banyak nih, ya 50.000 sehari, tapi habis itu seminggu nggak sedekah lagi. Sedekah subuh maksudnya. Masukin kentreng. Ketika ada yang kayak tadi Palestina apa-apa, kasih. Ya, kentreng. Nggak harus di masjid sedekah subuhnya. Di rumah boleh. Dikumpulin aja di kentreng. 2.000. Allah itu suka istiqomah. Allah itu suka orang yang istiqomah. Indikatornya istiqomah itu gini Bu. Kalau orang itu tidak melakukan, itu hatinya resah. Itu indikator orang istiqomah. Nih contoh nih. Ibu biasa sholat duha, ya. Terus nggak sholat duha. Biasa sholat duha, terus nggak sholat duha. Itu resah. Aduh apa ya? Kok kayaknya ada yang kurang apa ya? Betul? Itu indikatornya tanda-tanda orang istiqomah. Kalau kita pengen istiqomah, caranya gampang Bu. Supaya kita istiqomah, caranya gampang. Kita nggak butuh semangat, yang butuh adalah istiqomah yang terus-menerus. Lakukan pekerjaan atau ibadah itu selama 40 hari berturut-turut. Misalkan nih, Ibu, kalau sholat duha terus sampai 40 hari. Ustazah, gimana dong kalau saya yang haid? Nggak bisa dong langsung 40 hari. Biasanya kalau istiqomah itu ya, kalau dia sudah melakukan 40 hari terus-menerus. Nanti kalau dia tidak melakukan pasti resah. Biasa sholat tahajud, nggak sholat tahajud, resahnya bukan main. Itu tanda-tanda istiqomah. Kalau ibu-ibu sudah merasakan itu, berarti ibu sudah istiqomah. Jadi Bu, ibadah itu harus dipaksakan. Sebenarnya semuanya itu kiai, ulama, ya, itu semuanya ada rasa malas Bu. Tapi karena dipaksakan awalnya jadi istiqomah, rasanya nggak enak gitu. Jadi ya rumus iman itu adalah yazid wa yanqus. Rumus iman adalah yazid wa yanqus. Yazid itu suatu ketika iman kita naik, sholat rajin banget, ya betul. Tapi kalau suatu ketika iman kita turun, bluk gitu. Sholatnya biasanya nih, ya biasanya sholat awal waktu, dia tuh akhir waktu aja. Biasanya nih, sholat malam bangun, ini nggak bangun, stres dia. Itu lagi turun. Gimana cara menstabilkan? Ya, kalau lagi turun, paksakan. Kalau lagi turun imannya, paksakan. Mau khusuk, mau nggak khusuk, udah kerjain aja. Nanti lama-lama istiqomah sendiri. Emang pekerjaan baik, ya ibadah yang benar-benar pahalanya besar itu, ya mualasnya bukan main. Sholat tahajud Bu, kalau bukan karena Allah ya, nggak bakalan saya sholat tahajud. Betul? Ya ngapain lagi, udah mancal selimut enak banget. Betul? Kalau kita nggak karena Allah ya,
Sholat karena sholat duha misalkan, ngapain kita kerjain? Betul. Kalau kita nggak karena Allah, puasa Senin Kamis, nggak paham kita kerjain. Betul. Makanya kalau lagi turun, kalau lagi yakus iman kita, paksain sambil gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ambil wudu. Kalau baca Quran malas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ambil wudu, langsung baca Quran. Kalau sholat tahajud malas, ya Allah bangun kepala, ya Allah pusing banget. Ntar kalau habis sholat tahajud seger, setan itu. Ya, emang yang namanya ibadah-ibadah yang pahalanya besar itu memang berat dan malas, tapi pahalanya besar. Sedekah subuh juga gitu ibu-ibu, nggak perlu 50.000 sehari, 2.000 setahun udah berapa? Tapi jangan nunggu setahun kelamaan. Sebulan kasih orang fakir miskin, ya. Sebulan kasih masjid, sebulan kasih siapa yang membutuhkan, itu ditaruhlah di kenceng gitu. Itu rezeki ibu nggak bakalan habis. Coba deh. Apalagi ngasihnya banyak, sehari 5.000, berarti kalau sebulan berapa? 150. Kalau ibu ngasih langsung sebulan 150, sayang, dan pahalanya kecil. Betul. Kenapa pahalanya kecil? Iya. Satu terasa. Yang kedua, Allah itu suka yang terus-menerus. Jadi udah 5.000 masukin cancel 5.000. Itu yang Allah cintai, yang Allah sukai. Wa qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Istiqomah itu Allah suka orang-orang yang istiqomah. Jadi kalau Allah suka sama orang istiqomah itu kalau minta apa-apa pasti Allah kasih. Jadi nggak bakalan dia ditolak doanya. Kalau orang istiqomah, ya itu kalau minta sama Allah itu pasti dikasih. Ya, wali-wali itu karena istiqomah zikirnya. Wali-wali itu puasanya istiqomah, wiridanya istiqomah, zikirnya istiqomah. Itu yang kita tiru. Ya, sedekah. Nanti dibuka pertanyaan ya. Nah, dibuka aja pertanyaan. Jadi nanti ada yang boleh bertanya ya, habis saya menyampaikan materi. Ya. Jadi siapkan aja pertanyaannya. Boleh apa saja. Yang itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengucapkan salam. Jadi ibu jangan pelit salam sama orang. Kita jalan kemana ketemu sama orang, assalamualaikum. Jangan gini aja ketemu orang. Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Ya. Ketemu orang senyum sambil salam, assalamualaikum. Itu awet muda. Betul? Wah, ketemu. Dia pakai salam, tapi salamnya sambil kejut. Assalamualaikum. Sambil senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Jadi senyum itu adalah sedekah. Ibu nggak punya duit, udah senyum aja, tapi jangan senyum sendiri. Takut jam 2 malam senyum sendiri. Waduh, ini ngaji di mana ini? Tiba-tiba aja jam 2 malam senyum sendiri. Senyumnya 1 senti kanan, 1 senti ke kiri. Ya gini. Nah itu senyumnya nggak ikhlas. Assalamualaikum. Ibu, kenapa mengucapkan salam itu pahalanya besar? Kenapa? Karena ya salam itu intinya adalah harapan dan doa. Assalamualaikum itu artinya selamat atas kamu. Selamat atas kamu. Jadi kalau ada yang salam sama ibu jangan diem aja. Balik jawab, assalamualaikum. Jawabannya? Nah, nih, jadi kalau salam, assalamualaikum. Jawabannya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Gitu ya.
Udah jawabannya segitu aja. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi, berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gitu. Kalau salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jawabnya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Nah, coba kita kupas satu-satu. Waalaikumsalam artinya keselamatan atas kamu juga. Warahmatullahi, dan rahmat tuh buat kamu. Kasih sayang Allah buat kamu. Wabarakatuh, dan berkah Allah buat kamu. Berkah Allah buat kamu. Jadi assalamualaikum itu keselamatan. Kata orang yang salam gini, selamatan atas kamu. Ya, kamu tidak akan sakit kalau disihir orang. Kamu tidak akan mempan kalau disakiti orang. Itu salam, 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 salam. Itu artinya kebaikan. Nah, karena salam itu adalah doa, maka ya mendoakan orang lain sama seperti mendoakan diri kita sendiri. Jadi jangan pelit-pelit doa untuk mendoakan orang lain. Jangan pelit mendoakan orang lain. Jadi kalau doa itu pakai domirnya nahnu, kita. Assalamualaikum. Kalau misalkan Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Jangan begini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzu. Itu ego. Individualistis. Padahal pahalanya banyak yang pakai lafaz nahnu. Nahnu itu kita. Kalau yang A begini, saya mohon ya kepada engkau, saya mohon kepada engkau dari kesusahan, dari kegelisahan. Tapi kalau pakai na, ya Allah, kami mohon ya, kami mohon perlindungan dari kesedihan dan kegelisahan gitu. Pahalanya banyak yang pakai kita. Kalau pakai A itu ana, berarti saya doang. Tapi kalau pakai na itu pakainya berarti kita. Berarti itu pahalanya lebih besar. Berarti ibu mendoakan semua orang yang ada di sini. Nahnu. Dan pahalanya lebih besar. Jadi kalau saya salam, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Sudah. Kalau saya salamnya begini, assalamualaikum warahmatullah, berarti jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Wa maghfiratuh itu artinya ampunan Allah untukmu. Semoga Allah ampuni. Wa ridwanu, dan surga untukmu. Surga untukmu. Rahmat itu kasih sayang. Berkah-berkah untuk kamu. Selamat untuk kamu. Kasih sayang untuk kamu. Kasih sayang Allah untuk kamu. Berkah Allah untuk kamu. Ya, surga Allah untuk kamu, ya, pengampunan Allah untuk kamu. Wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh. Coba semua. Wa maghfiratuh. Dan sekarang saya salam ya, jawab ya. Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa maghfiratuh, ya, wa maghfiratuhu wa ridwan. Ya.
Coba ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu manfaatnya salam tuh banyak Bu. Satu, pahalanya besar, menggiring kita juga ke arah surga. Ya. Terus kemudian kalau kita salam duluan, itu pahalanya lebih besar. Jadi nggak usah nunggu dia salam dulu. Assalamualaikum. Dia kita duluan. Itu pahalanya lebih besar. Terus apalagi manfaatnya? Kalau orang salam sambil senyum itu ya wajahnya jadi glowing. Gak usah ke fashion. Wajahnya jadi glowing. Gak usah ke fashion. Coba sambil senyum. Assalamualaikum. Ini otot wajah keangkat ke atas. Kalau saya nggak senyum gini, Assalamualaikum. Lama-lama turun cepat tua. Makanya yang sering senyum biar ininya keangkat. Jangan gini aja. Makanya sering-seringlah ngaji. Ibu-ibu sering-sering ngaji aja biar sering ketemu teman. Karena orang ngaji itu ya silaturahminya kuat. Dan nantinya pasti senyumlah sama temannya. Masa sih temennya senyum kita nggak senyum? Kita lagi hihihi. Yang lain gini aja. Nggak mungkin. Itu berarti kurang beres. Abnormal. Pasti kalau kita senyum loh, pada senyum kan? Saya lagi ceramah gini, ibu-ibu itu hihihi, giginya kelihatan semua. Nggak ada yang gini. Ada yang lata di sini. Ya nyaji tuh. Awet muda ini ibu ini coba. Tuh, senyumnya masih pipinya masih ke atas. Sering senyum. Tapi jangan lata ya, Nyak. Alhamdulillah bisa ketemu ibu-ibu di sini. Saya itu sebenarnya pengawas madrasah Kebayoran Lama, Bu. Tuh binaan saya tuh. Nih, Ustazah Hilda. Itu sekolahnya saya yang ngawasin. Saya itu pengawas madrasah Jakarta Selatan. Jadi alhamdulillah saya bisa bertemu sama ibu-ibu. Ini adalah ajang silaturahmi. Silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Tapi bukan umurnya yang panjang, tapi apa? Keberkahan umur. Karena umur sudah ditakar. Waktu kita umur 4 bulan di kandungan, itu sudah ditiupkan ruhnya, umurnya, ya, kemudian jodohnya, rizkinya, kemudian masuk surga apa masuk neraka. Kita bisa perpanjang berkahnya. Jadi kalau amplop tuh Bu ya, nggak tipis isinya, mentak-mentak. Isinya yang merah-merah semua, ada yang tipis, ada yang tebel. Nah, kalau yang berkah umurnya tuh amplopnya mentak-mentak. Mentak-mentak apa kalau bahasa Jawa ya? Padat berisi. Jadi padat berisi. Jadi berkah umurnya. Silaturahmi itu. Majelis Taklim itu adalah ajang silaturahmi. Makanya harus dialokasikan waktunya. Yang kedua menuntut ilmu, ibu-ibu, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Apa yang kita bawa besok? Ini ada ustadzah banyak di sini. Besok di akhirat ya, kalau nggak ikut ngaji, ustadzah bawa bendera. Nih, Majelis Taklim Darussalam, Majelis Darussalam. Karena nggak ngaji dia, aku ikut siapa? Aku ikut siapa ya? Aku ikut siapa? Dari kiamat ini. Nyari itu gengnya di mana nih gengnya? Saya nggak punya geng. Tapi ibu-ibu ngaji udah tahu. Oh, ada Ustazah Maimunah bawa bendera dia. Udah Darussalam, sini Darussalam. Udah kayak gini aja. Itu ngaji itu maksud. Udah pulang bahagia ketemu teman, bahagia ketemu ustazahnya yang ceramah. Terus bahagia juga ya karena kita dapat ilmu. Pokoknya ngaji untuk apa? Upgrade ilmu agama.
Karena nggak mungkin kita dapatkan di tempat yang lain. Kalau ibu kuliah udah nggak, mau kuliah, udah tua, agam. Ya udah, inilah ajang untuk menuntut ilmu. Kalau kita ibadah, ya kalau kita ibadah tapi kita nggak punya ilmu, latu kebalu, tidak diterima ibadahnya. Sholat harus tahu syarat sahnya. Itu didapat dari mana? Dari majelis taklim. Supaya kita tahu khasiatnya sholawat. Dapatnya dari ngaji. Terus apalagi amal yang kecil, amal yang ringan tapi pahalanya besar. Istighfar. Ibu-ibu, ya paling tidak kita istighfar 100 kali sehari. Kalau kuat 1000 kali. Pahalanya besar. Makanya ini nggak hujan-hujan, banyak dosa. Ya, harusnya ya sholat istiqomah, kemudian istighfar nasional. Ibu, airnya masih ada? Alhamdulillah. Anda yang airnya udah habis? Ada. Saya aja cerit itu ada, tapi cerit ya Allah, banyak yang udah kekeringan. Istighfarnya, kerjaan kita mau ngapainnya? Setiap hari. Iya. Mau kemananya abis ini? Kita ini paling pol-polan, umur kita paling pol nih ya. Berapa? Paling pol, ada nggak yang 100 tahun? Ada, tapi sedikit ya. Paling polan umur Nabi itu 60 sampai 70. Sekarang umur berapanya? Umur berapanya? Umur berapanya? 13 tahun. Loh. Soalnya wajahnya masih baby face. Lihat bentuknya itu. Wajahnya masih baby gitu. Hah? Wah, umur berapanya? Masya Allah, 73. Ya Allah. Ini beliau nih ahli ngaji. Zikirnya kuat. Jadi Bu, kalau orang zikirnya kuat itu gak sakit-sakitan. Bener Bu. Istighfar cobain. Ya, sambil nyapu bisa Astagfirullahaladzim. Jangan sambil marah istighfarnya, sambil ngul. Astagfirullahaladzim. Salawat juga gitu sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil ngulek bisa, sambil apa bisa. Tapi jangan sambil apa itu menanak nasi ya, gosong nanti nasinya, atau sambil goreng. Sallallahu alaihi wasallam sambil ya habibi ya Muhammad. Bau gosong. Yang sekiranya bisa dilakukan. Jadi tidak harus habis pas waktu sholat, tapi kapanpun bisa. Istighfar itu bisa menarik rezeki. Sholawat juga bisa menarik rezeki. Jadi ibu harus yakin, aku yakin 100%. Kalau ibu nggak yakin, ya nggak bakalan. Nggak usah yang namanya istighfar sholawat ya. Dulu. Orang-orang tua dulu. Anak panas aja nih, cuman air putih ya, ditiup cuman sembuh, karena yakin diminumin ke orang sembuh beneran. Padahal cuma Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Diminumin ke anak sembuh beneran. Karena apa? Syaratnya yakin. Yakin Bu perlu istighfar Bu. Istighfar minimal 100 kali. Itu amal ringan tapi pahalanya besar. Jadi Ibu kalau kepanjangan ribet, udah astagfirullah gitu. Astagfirullahaladzim li wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Itu kepanjangan kan istighfar gitu ya.
Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Boleh gitu 100 kali. Tapi biasanya harus dengan duduk, soalnya itu panjang banget. Kalau sambil naik motor, tabrak Ibu. Tabrak, soalnya itu panjang. Nanti nabrak orang. Kalau di jalan cukup gini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Sambil ini juga bisa, sambil kayak gini, astagfirullah. Sambil dengerin. Bisa? Bisa? Insya Allah. Amalin. Karena ini pahalanya besar. Yang kedua, yang ke berapa? Yang kelima. Hah? Kelima. Enggak nyatet nih, hampir jeplak aja. Yang kelima adalah sholawat. Sholawat. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, itu agak panjang dikit. Kalau ibu pengen yang pendek, yang paling pendek ini sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek. Tapi kalau pengen panjang, ya tadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu agak panjang dikit. 100 kali. Itu Masya Allah. Sholawat, satu sholawat itu 10 kebaikan. Pahalanya 10 kebaikan. Kalau ibu baca 10 kali, kalian sendiri. 10 kali 10 berarti 100 kebaikan. Masya Allah. Jadi sholawat itu Bu bikin hati tenang. Jadi ibu meskipun baca Qur'annya rajin, kalau nggak diiringi sholawat panas, harus digebyur sama sholawat biar adem. Jadi ibu zikiran tuh kapan banyak ya, tapi harus diademin sama sholawat. Kalau enggak panas. Ya harus sholawat itu penting. Kalau baca misalkan sholawat nariyah itu pun harus ada tawasulnya. Tidak langsung ibu sholli sholatan kamilat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Jadi tidak ada ceritanya. Kalau baca sholawat nariyah itu sesuai dengan tata cara yang benar, itu kesurupan. Dong, ketawa. Ada. Jadi ada orang yang baca sholawat nariyah kesurupan. Jangan disalahin sholawat nariyahnya. Jadi dia bacanya tidak sesuai dengan aturan. Ustazah, gimana aturannya? Mau tahu? Jadi ada orang baca sholawat nariyah nih 100 kali. Ada yang 1000 kali ya, tapi habis itu kesurupan. Kesurupan kemasukan jin. Jinnya gede banget.
Terus pinter selawat Maryam. Masuk, kesurupan, marah. Terus suaranya jadi, suaranya jadi gede. Itu kenapa? Jangan disalahin selawat Maryamnya, jangan disalahin selawatnya. Selawatan itu bid'ah. Goblok. Selawatan kok. Emang dia nggak tahu dalil apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Emang kurang jelas. Sholawat itu Allah aja sholawat, malaikat aja sholawat. Kok katanya main sholawat bid'ah? Aneh-aneh aja. Aliran mana itu? Ada orang, coba ibu lihat ya di YouTube, ada orang baca sholawat Maryam kesurupan. Sehingga apa? Nggak boleh baca sholawat Maryam. Salah itu. Ada yang salah. Satu, karena niatnya. Jadi sebelum baca sholawat Maryam itu ada aturannya bu. Yang pertama, tawasul dulu ke Allah, minta ridho Allah. Liridho illahi ta'ala al-fatihah. Baca fatihah dulu. Biar jin nggak masuk. Ini orang ngamalin aja nggak ada gurunya. Jadi sholawat Maryam pun ada ijazahnya bu. Ini dari kiai ini, dari kiai ini, dari kiai ini, sampai ke Rasul, sampai ke wali-wali, ya gitu. Yang pertama minta ridho Allah, ridho ilahi ta'ala al-fatihah. Habis itu ke Rasulullah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati al-fatihah. Al-fatihah. Habis itu tawasul lagi sama orang yang ngasih sholawat, yang ngasih ijazah siapa? Kalau ibu misalkan saya yang ngasih ijazah, bacain Fatihah. Gitu. Kalau ibu dikasih kiai ini, bacain Fatihah. Khususon ila hadratin Nabi Mustafa Rasul, khususon ila. Siapa namanya kiainya? Disebutin. Jadi itu aturannya harus kayak gitu. Enggak tiba-tiba aja terus baca sholawat 100 kali, enggak ada gurunya, enggak ada siapanya, udah dia baca sendiri. Akhirnya apa? Jin masuk. Makanya ada yang kesurupan. Tapi itu bukan akhirnya apa? Akhirnya enggak ada yang baca sholawat nanti kalau kayak gitu. Wah, bid'ah itu enggak boleh baca sholawat 100 kali 1000 kali enggak boleh. Salah tanda aturannya. Emang harus kayak gitu dikasih siapa? Itu dikasih siapa? Itu harus ditawasuli. Pokoknya kalau mau ngamalin apapun ya, itu jangan lupa minta ridho Allah, biar jin nggak masuk. Ya, yang kedua Rasulullah, wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Habis itu ya sama kiainya yang ngasih. Habis itu jangan lupa abi wa umi, ibunya ibu, bapaknya ibu, jangan lupa. Pokoknya kalau ngamalin sesuatu semua itu sebutin bapak ibunya. Nanti nggak nyampe kalau bapak ibunya nggak ditawasulin. Karena orang tua itu apa? Birrul walidain itu adalah wajib. Ya. Kalau orang tua ridho pasti Allah ridho. Ridho Allahu fi ridhol walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau orang tua ridho pasti Allah ridho. Kalau ya orang tua murka, Allah pasti murka. Hati-hati sama orang tua ya. Hati-hati sama orang tua itu. Makanya setiap kita menjalankan amalan jangan lupa sebut abi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila abi wa ummi. Tuh sebut. Bapaknya ibu, sama ayahnya ibu, ibunya ibu. Ya. Jadi tadi apa? Amalan pertama sholat fajar, kerjain ya. Yang kedua sedekah subuh, tuh gede. Kalau ibu pengen rezeki yang banyak, sedekah subuh tuh semakin banyak, semakin intens konsisten. Rezeki itu nanti ya kayak air mengalir, nggak pernah kering. Nggak pernah kering, karena malaikat yang doa. Kata malaikat gini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma ya Allah, berikanlah ganti yang lebih banyak kepada orang yang gemar infak.
Tuh begitu. Yang doain bukan orang, bukan, tapi yang doain malaikat. Makbul. Orang malaikat tuh nggak pernah maksiat, jadi doanya makbul. Itu ya. Itu sedekah subuh. Yang ketiga apa tadi? Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini diem aja Bu. Ya, apa tadi? Wa maghfiratu wa ridwan. Dicatat ya. Wa maghfiratu wa ridwan. Wa maghfiratuhu. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Oke. Terus yang keempat apa tadi? Istighfar. Jadi sekarang biasakan istighfar. Apalagi sekarang air nggak ada. Ya sekarang lagi kekeringan, di mana-mana kering. Itu istighfarnya yang banyak. Ya, istighfarnya yang banyak. Ya, jadi istighfar itu adalah bisa menarik rezeki, tuh. Kemudian bisa juga menurunkan hujan. Ini Indonesia kekeringan nih. Tidak hanya di Indonesia, ya, di negara-negara lain juga pada kering. Kita harus taubatan nasuha, karena ya harusnya udah sholat istisqa segala ya, kasihan. Makanya berhal ya Bu, karena nggak ada yang air nggak ada, beras mahal. Dulu 12.000 udah bagus, sekarang naik 15.000. Ada yang dulu 10.000, sekarang udah 12.000. Ya udah naik semua. Istighfar. Yang keenam, sholawat. Iya, 5 sholawat. Jadi itu adalah amalan ringan, tapi pahalanya besar. Ya, pahalanya besar Bu, pahalanya besar banget. Jadi kalau ibu nih beli apa-apa aja pengen duitnya sedikit, tapi dapat banyak, ya bener. Ya kayak gitu. Kita uangnya sedikit, tapi pengen belanjanya dapat banyak. Usaha kecil tapi mendapatkan yang banyak. Itu namanya prinsip ekonomi. Ya, prinsip ekonomi itu ya kita modal sedikit tapi hasilnya banyak. Itu prinsip ekonomi. Enak. Makanya Allah sudah menetapkan ini loh amalan-amalan ya. Seakan-akan remeh tapi pahalanya besar sekali. Ya. Ya, ini sudah jam 11 kurang seperempat. Saya kira itu saja dan saya buka pertanyaan. Silahkan untuk mungkin ada yang bertanya, silakan dari sana ya. Oke, dari sana bisa, dari ustazah bisa. Ini ustazah Disut nih. Masalah sholat fajar tadi. Iya. Gimana ustazah kalau kita bangunnya telat? Setengah 6 iya. atau jam 6. Iya. Itu tadi masih Iya. saja ya. Iya. Jadi ini kan juga sholat subuh, apakah langsung sholat subuh aja apa yang sholat fajar itu kita kerjakan? Karena kan subuhnya itu kita udah lewat. Oke. Sholat subuhnya udah lewat. Apa tuh waktunya? Kesiangan. Kesiangan. Setengah 6 atau jam 6. Oke. Itu sholat fajar. Oke. Iya. Ini ya pertanyaan bagus ya. Jadi subuhnya kesiangan, apakah sholat fajarnya masih dilakukan? Tidak. Karena apa? Kalau melakukan sholat fajar, nanti sholat subuhnya tambah kesiangan. Jadi lakukan saja sholat subuhnya, gitu ya. Makanya bangun yang pagi. Insya Allah kalau orang sering bangun pagi itu badannya sehat, udara masih segar. Orang yang sering tahajud itu awet muda. Ini nyak nih, nyak. Saya yakin dia sering tahajud. Nyak nih sering tahajud ya. Wajahnya glowing. Orang kalau sering tahajud wajahnya glowing. Tanpa facial juga udah glowing wajahnya. Lihatin tuh. Dan ahli baca Quran tuh wajahnya kelihatan. Tuh. Ya Bu? Ya Bu? Jadi gitu saja ya. Jadi nggak usah dikerjain, kita langsung sholat subuh aja. Iya. Kalau setengah 6 itu masih bisa karena apa itu fajar itu kan
sampai kalau nggak salah nih sekarang jam 6 ya fajar itu ya. Ya, itu fajar sodik. Pokoknya syuruk ya, syuruk itu jam 6 ya. Jam 6, oh setengah 6. Setengah 5 sampai enggak, kalau syuruk itu fajar, ada fajar ya. Fajar tapi satu tombak. Habis sholat subuh tapi fajar satu tombak. 15 menit setelah subuh itu syuruk. Syuruk itu isyraq, salat isyraq itu habis sholat subuh 15 menit. Sholat subuh maksudnya habis sholat subuh ya. Waktu sholat subuh itu kan habisnya batasnya itu jam 6 kurang ya. Udah jam 6 kurang berapa lah gitu. Makanya dilihat jadwalnya, jadwal sholat subuh. Kalau sholat subuh misalkan jam 6 itu udah nggak boleh, harusnya jam 6 kurang seperempat itu sholat subuh udah selesai. Ya udah nggak usah sholat fajar lagi. Namanya sholat fajar itu sebelum fajar sodik muncul, gitu. Ya Ustaz ya. Jadi sebelum fajar sodik muncul, ya. Jadi harus sholat subuh dulu berarti. Ngodok itu. Orang sholat subuh aja ngodok, gimana sholat fajar? Ya sholat itu ngodok itu. Oke. Ada lagi? Yuk silakan. Iya, saya suka sekali kalau interaktif itu suka. Jadi enggak denger doang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada beberapa begini seperti tadi Ustazah terangkan bahwa kita kalau sholat sunat fajar sudah mendapatkan pahala dunia beserta isinya. Ada lagi berpendapat bahwa kita semua membaca surat Al-Kahfi kita diampuni dosa kita dalam satu minggu. Terus ada pendapat begini Ustazah, saya pernah tanya, saya nggak bisa jawabannya karena bukan Ustazah. Kalau sudah seperti itu, seperti saya sudah baca surat Al-Kahfi sudah diampuni satu minggu, berarti saya nggak pernah sholat lagi. Itu pertama. Yang kedua, kalau saya sudah sholat fajar, berarti saya tidak punya paham dunia beserta isi. Jadi seandainya saya tidak sholat, saya tidak paham bagaimana tentu saja pendapat seperti itu. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, bagus banget. Iya, katanya ibu itu gini, kan pahalanya udah dunia dan seisinya. Berarti kita sudah nggak usah lagi dong sholat subuh. Ingat, sholat fajar itu sholat sunnah. Sholat fajar itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib mah tetap aja dilakukan harus. Kalau ibu pengen derajatnya, pahalanya lebih besar lagi, sholat fajar itu maksudnya. Tapi sholat fardu itu sudah ditetapkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib dilakukan. Tapi sholat fajar itu adalah sholat sunnah yang pahalanya besar, gitu ya, pahalanya besar. Dunia dan seisinya. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, ya, itu namanya bermain-main. Ya, bermain-main. Dia tahu bahwa sholat zuhur itu wajib, sholat asar wajib, sholat dan seterusnya wajib. Sholat fajar itu sunnah yang pahalanya memang besar. Itu untuk supaya kita itu lebih semangat ibadah, yang artinya kita ini kalau lalai misalkan nih ya, pas waktu kita sholat zuhur nih, Allahu Akbar, rokaat lupa, harusnya sudah 4, dia masih kayaknya 3 deh, kayaknya 4 deh, kayaknya 3 deh, kayaknya 4. Pas waktu tahiyat aja kadang-kadang bukan lafaz tahiyat yang dibaca, at-tahiyat nggak dibaca atau kabiro walhamdulillah katsiro subhanahu wa ta'ala. Harusnya kan at-tahiyat. Pernah nggak kayak gitu? Karena saking banyaknya pikiran, saking nggak konsentrasi, utangnya banyak. Orang harusnya dibaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatun, ini yang dibaca kabiro walhamdulillah. Rokaat juga gitu, Allahu Akbar, harusnya nih ya, udah 4, udah selesai sholat zuhur. Ini enggak, 3, 4. Mikir dia, uang saya tadi saya taruh mana ya?
Kayaknya tadi saya taruh bawah bantal deh 500.000. Saya cari-cari nggak ada. Oh iya bener di bawah bantal. Bener rakaatnya lupa. Nah sholat sunnah inilah yang untuk nambel-nambel sholat fardu yang masih kurang. Kalau khusyuk, kalau nggak khusyuk, kalau lalai, kalau lupa. Kan kadang kita lalai juga. Udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ngapa-ngapain, masih aja nonton sinetron. Taktik. Nah, itu lalai namanya. Kita boleh sholat mengakhirkan waktu, boleh. Tapi harus ada udzur. Misalkan nih, Kak, lagi menuntut ilmu misalkan nih. Nah, atau lagi jalan, kan udzur tuh. Lagi jalan, aduh waktunya nggak nyampe nih. Sebentar lagi, aduh. Akhirnya apa? Sholatnya akhir waktu. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh yang lalai itu fawailul lil musallin. Kata surah Al-Maun kan gitu. Neraka wel buat orang-orang yang lalai sholatnya. Yang dimaksud lalai adalah dia tidak melakukan sholat ketika Allah sudah memanggil dan dia tidak sedang dalam keadaan uzur. Tuh yang lalai. Ya, itu ya, gitu ya. Jadi Ibu, surat Kahfi, pertanyaan bagus. Diampuni 1 minggu untuk penyemangat kita supaya kita itu rajin baca Al-Quran. Tapi benar Bu, itu diampuni dosanya seminggu. Tapi masa sih terus Ibu kalau diampuni dosa ya udah kita nggak melakukan udah seminggu. Lah Ibu mau hidup berapa tahun lagi? Yang kemarin-kemarin itu punya dosa banyak banget. Ya, artinya kalau kita dikasih Allah reward bahwa ya seminggu yang lalu, paling tidak seminggu yang lalu lah hilang. Habis itu dosa lagi. Ya, minggu kita baca Jumat kita baca surah Al-Kahfi, Sabtunya bikin susah orang lagi. Gosip lagi. Masih ngutang lagi. Ngutang mah nggak apa-apa, asal bisa nyaur ya. Yang nggak boleh itu ngutang yang nggak bisa nyaur, bener? Ngutang boleh, semuanya ngutang. Emang hidup dunia ini nggak ngutang? Ngutang semua Bu, ngutang semua. Boleh asal bisa nyaur antara pendapatan dan pengeluaran itu bisa. Masalah. Nggak boleh, bukan nggak boleh ngutang bohong. Semuanya pada ngutang, nggak ada yang orang jilbab aja ngutang, terus seragam ngutang semua. Seragam ada yang ngutang di sini nggak ada. Alhamdulillah nggak ada yang pakai seragam. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Itu Bu, pakai mic enaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salat fajar. Salat tahajud. Apa? Boleh sekali. Boleh. Boleh Bu. Ya. Jadi Bu, pakai alarmnya jangan di bawah bantal ya. Ntar Ibu kalau bangun ya langsung matiin lagi, tidur lagi. Taruh di atas yang agak tinggi. Jadi Ibu terus gedein. Wah, pasti Ibu bangun deh. Pasti matiin dulu kerengkel-kerengkel gitu. Matiin. Nah, masa sih habis kerengkel-kerengkel itu tidur lagi? Nggak mungkin. Udah apa itu? Udah capek ya. Itu ya. Boleh pakai alarm. Tapi Bu, jadi kalau Ibu pengen bangun sendiri sebelum tidur baca doa, ya biasa kalau sebelum tidur tuh baca apa Ibu? Qulhu, Qulhuwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Habis itu ini tiupin di tangan, langsung usapin ke seluruh tubuh. Biar nggak diganggu setan. 1, yang kedua biar dilindungi dari kebakaran, dari apa semuanya. Ya, dilindungi sama Allah. Habis itu doa saya, Allah tolong bangunkan saya. Jam berapa? Pasti dibangunin. Pasti Allah bangunin. Ya gitu ya. Niat aja, niat bangun. Niat bangun. Kalau sudah niat bangun, nggak bangun-bangun juga, nggak mungkin. Itu berarti dablek banget orangnya. Soalnya kalau udah niat dalam hati sini, itu pasti bangun. Dablek itu, dablek.
Banyak dosanya itu. Udah ada lagi. Udah karena jamnya sudah jam 11, katanya sampai jam 11 saja. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, ya kita baca doa sebelum kita akhiri. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Ya Allah, ridha ila ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW. khususan dalam berkat demikian Rasulullah wa sallallahu alaihi Nabi Dawud Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وخصوصا إلى أزواجه وأولاده وخصوصا حدث المؤسس في المعهد البحر العلوم وخصوصا إلى فتاش وصول وفروش مشاري صادنا ومشايخنا وأخواتنا وجميع أهل قراءة القرآن العظيم وخصوصا أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا إلى sebutkan namanya masing-masing. Misalkan Fatimah binti ya. Khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila azwajihi wa auladihi wa sallallahu wa sallam fatasha wa sallallahu alaihi wa sallam. Silakan sebut arwah-arwah yang sudah sudah mendahului kita. Ayah, ibu, suami, istri, suami mertua, boleh disebut namanya. Nah, khususnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doa sekalian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sahihan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa tijaratan tabura. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ilahana fina wa'fu 'anna waghfir lana wa libaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa barakat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berlimpah, yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang tidak terganggu kepada kami ya Allah. Seperti berlimpahnya air mengalir deras tanpa henti ya Allah. Allahumma ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudhi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Aghna ya Amika ya Allah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudhi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Aghna. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudhi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Aghna bihalika an hawlika wa qina wa qina ya Allah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudhi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Ya Allah, berikanlah kekayaan kepada kami ya Allah
zat yang maha kaya, zat yang maha mengkayakan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan ya Allah, sehingga kami tidak berharap selain-Mu ya Allah, sehingga kami tidak berharap pertolongan selain-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Ghani ya Muni, Allahumma ya Muni ya Hamid ya Muni ya Mu'id ya Rahim ya Badal Aghina bi halika haramika waqfina ya Allah, waqfina ya Allah, waqfina ya Allah bi halika haramika waqfina ya Allah, waqfina ya Allah, berikanlah kekayaan kepada kami sehingga kami bisa umroh, bisa haji bersama-sama dengan keluarga kami, bersama orang yang kami cintai ya Allah. Cukupkan kami ya Allah, cukupkan kami ya Allah, cukupkan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Mulia ya Allah, muliakanlah kami. Allahumma anzilna munzalan barakah wa akhir munzil. Allahumma anzilna munzalan barakah wa akhir munzil. Allahumma anzilna munzalan barakah wa akhir munzil ya Allah. Engkau Maha Mulia, muliakanlah kami. Engkau Maha Tinggi, tinggikanlah derajat kami ya Allah. Berikan keselamatan kepada kami, berikan perlindungan kepada kami. Jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari bencana. Jauhkan kami dari malapetaka, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari orang-orang yang buruk, jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah, jauhkan kami dari penyakit taun ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, sehat jasmani maupun rohani kami. Ya Allah, angkat penyakit kami seandainya ada penyakit dalam diri kami. Ya Allah, angkat penyakit kami seandainya ada penyakit dalam diri kami. Ya Allah, Allahumma ya syafi ya syafi shfila shifa'ila shifa'ila ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Allah, jadikan anak-anak kami yang soleh dan solehah, anak selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang sukses dunia akhirat, bahagia dunia dan di akhirat, sejahtera dunia dan di akhirat ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah, mudahkanlah urusan mereka ya Allah, mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ya Allah, silakan doa masing-masing. Ya Allah, dengan bermasuk ya Allah, segala kami. Ya Rabb, istajib doana ya Allah. Ya Allah ya Rabb, istajib doana ya Allah. Ya Allah ya Rabb, istajib doana ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.